Rangga memang unik. Bahkan beberapa temannya mengakui bahwa Rangga adalah anak yang bisa meramal. Jangan-jangan benar ya apa yang dibilang sama teman-temannya? Dia minta kambing buat ngeramal sesuatu. Minta kambing ya, Bu? Buat apa coba? Itu anak ada-ada aja. Selamat malam teman-teman, selamat datang di YouTube Suara Telepon. Dan kamu masih mendengarkan aku, Fauzi Radian. Kamu bisa cari aku di Instagram dengan username @kecabut, atau kamu bisa langsung aja subscribe ke channel YouTube ini. Dan terima kasih teman-teman untuk kamu yang sudah mengapresiasi aku dengan cara share konten ini dan sudah subscribe YouTube Suara Telepon. Seperti biasa di dalam 30 hari bercerita, di episode kelima ini aku ingin membacakan sebuah cerita pendek dengan judul Gendong. Cerita ini ditulis oleh Fauzi Radian dan dibacakan oleh penulisnya sendiri. Gendong. Siapa yang menyangkal jika setiap keluarga pasti punya cerita? Begitu juga dengan keluarga yang satu ini. Sebuah keluarga harmonis yang terdiri dari ayah, ibu, dan seorang anak bernama Rangga. Seorang anak laki-laki berumur 10 tahun yang sangat menyayangi ibunya. Dalam setiap kesempatan apapun, ia selalu mendahulukan ibunya. Dan sewajarnya anak kecil yang kadang-kadang memiliki keinginan yang aneh. Begitu juga dengan Rangga. Di ulang tahunnya yang ke-10, Rangga meminta dibelikan seekor kambing. Malam itu sebelum tidur, seperti rutinitas pasangan suami istri biasanya, yang melemparkan obrolan-obrolan kecil, sang ibu melaporkan permintaan aneh Rangga ketika ia akan berulang tahun. Sembari tiduran dan menatap langit-langit rumah, ibu melontarkan sebuah pertanyaan. "Ayah, sudah dengar permintaan Rangga untuk ulang tahunnya besok?" tanya sang ibu kepada ayah. "Minta kambing ya, Bu? Buat apa coba? Itu anak ada-ada aja," jawab sang ayah kepada ibu sambil menggelengkan kepala. Rangga memang unik. Bahkan beberapa temannya mengakui bahwa Rangga adalah anak yang bisa meramal. Karena banyak dari tebakan yang ia lontarkan selalu menjadi sebuah kenyataan. Jangan-jangan benar ya apa yang dibilang sama teman-temannya? Dia minta kambing buat ngeramal sesuatu. Sang ibu melanjutkan perbincangan dengan nada yang sedikit khawatir. "Ya, Bu, kalau Rangga meramal kambing itu bisa dijual lagi dengan harga yang lebih tinggi, berarti bagus dong. Dia udah ada otak bisnis sejak kecil, iya kan?" Sang ayah menanggapinya dengan bercanda. Hari ulang tahunnya pun tiba. Karena rasa sayang yang begitu besar, sang ayah dan ibu akhirnya membelikan seekor kambing yang diminta oleh Rangga. Begitu kambing itu tiba, Rangga langsung menyambutnya dengan gembira, dan dia sangat menyayangi kambing itu. Ibu, kira-kira kambing ini aku beri nama siapa ya?" tanya Rangga kepada ibunya sambil memperhatikan kambing peliharaannya. Siapa ya, Nak?" jawab sang ibu kebingungan. "Kalau aku mau kasih nama dia Hercules gimana, Bu? Supaya aku bisa kuat dan bisa selalu menjaga ibu sampai kapanpun," jawab Rangga kepada ibunya. Mendengar jawaban dari Rangga, sang ibu hanya bisa tersenyum, tanda ia sangat bersyukur memiliki anak yang begitu perhatian kepadanya. Senyuman itu berlanjut, karena ayah dan ibu seringkali melihat keanehan putranya. Setiap hari, Rangga selalu menggendong kambingnya itu mengelilingi rumah. Dengan kakinya yang mungil dan tangannya yang masih terbilang kecil, Rangga mencoba untuk menggendong kambing itu di kedua pundaknya. Melihat kelakuan Rangga, ibu dan ayah hanya bisa geleng-geleng kepala. Entah apa yang dipikirkan oleh Rangga. Setiap Rangga pulang dari sekolah, ia langsung menuju belakang rumah dan mencari kambing untuk ia gendong dan mengitari seisi rumah. "Lihat itu ayah, anakmu. Sepertinya kelakuannya menurun dari kamu deh," ledek sang ibu kepada ayah sambil memperhatikan Rangga yang menggendong kambingnya. Jadi ingat masa lalu? Ya sudahlah, Bu, biarkan aja. Kita gak pernah tahu imajinasi setiap anak kan. Yang bisa kita lakukan hanya mendukung apa yang dia suka, jawab ayah kepada ibunya. Semakin hari, Rangga dan kambingnya itu tumbuh menjadi lebih besar.
Berbarengan dengan pertumbuhan Rangga, begitu juga dengan ototnya yang semakin terlatih. Kebiasaan itu telah Rangga lakukan hingga 2 tahun ini. Dan pagi ini, berdasarkan kesepakatan yang dibuat oleh ayah dan ibu, mereka memutuskan untuk menjual kambing itu karena sudah terlalu tua dan berniat menggantinya dengan kambing yang baru. Rangga, kalau Hercules ayah jual gimana? Nanti kita beli kambing yang baru untuk peliharaan kamu, tanya sang ayah kepada Rangga. Iya ayah, jual aja. Dan gak perlu membeli kambing baru. Waktuku sudah cukup untuk memiliki kambing itu, jawab Rangga kepada sang ayah. Mendengar jawaban dari anaknya, sang ayah keheranan. Kenapa anak ini tidak sedih sama sekali? Tanya sang ayah di dalam hati. Pikiran itu ia bawa sepanjang jalan, sambil mengantarkan Rangga menuju sekolahnya. Setelah salim tangan kepada ayahnya, Rangga turun dari mobilnya dengan muka yang murung. Rangga, udah dong jangan sedih. Nanti ayah belikan kambing yang baru ya, jawab sang ayah kepada Rangga karena melihat wajah anaknya murung. Enggak ayah, bukan karena itu. Rangga masuk dulu ya ayah. Nanti keburu terlambat dan dimarahin sama bu guru, jawab Rangga kepada ayahnya. Rangga turun dari mobil dan sang ayah pergi ke tempat biasanya ia bekerja. Rangga sekolah seperti biasa dan baru sekitar 2 jam, sang ayah kembali untuk menjemputnya. Ia kembali dengan raut muka yang sedih, bingung, tapi masih berusaha menyembunyikannya dari Rangga. Sesampainya mereka di rumah, Rangga melihat rumah mereka sudah ramai. Terlihat jelas sang ibu yang terbaring di atas keranda dengan kain hijau menutupi seluruh badan hingga wajahnya. Sang ayah histeris karena tidak menyangka istrinya pergi begitu cepat. Tapi tidak dengan Rangga. Dia terlihat sudah sangat siap. Bahkan ketika upacara pemakaman akan dilangsungkan dan para pria dewasa bersiap untuk mengangkat keranda ibunya, Rangga berkata kepada ayahnya, "Ayah, biarkan aku yang menggendong ibu. Aku sudah berlatih selama 2 tahun ini. Aku tahu hari ini akan terjadi. Itulah alasan kenapa aku ingin memiliki kambing itu. Seiring dengan kambing yang semakin besar, begitu juga dengan badan dan fisikku ini. Sejak 2 tahun lalu, aku sudah mempersiapkan hari ini. Biarkanlah aku yang menggendong ibu pulang untuk terakhir kali. Karena aku begitu menyayangi ibu. Aku ingin selalu menjaganya sampai dia mati."